kita baca dua bagian, satu dari perjanjian lama, itu dari perjanjian baru, dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke 16, lalu kemudian Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16 juga. Jadi 16 ayat dari perjanjian lama, 16 ayat dari perjanjian baru. Saya akan baca bagian yang ganjil, nanti saudara sekalian baca bagian yang genap ya. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kemudian manusia itu bersumbu dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila kamu menyusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu bagian perjanjian baru dari Matius pasal 20, Matius 20, 1 sampai 16. Seperti tadi saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Matius 20, 1 sampai 16 saja. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada tuan itu.
Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ya, mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Engkau telah kerjakan di dalam sejarah. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang menopang dunia. Juga ketika dunia sudah jatuh dalam dosa, karena kami manusia memberontak melawan Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menopang kami dengan kemurahan hati-Mu. Engkau menopang kami dengan anugerah-Mu yang tidak putus-putusnya, sehingga kami ini boleh tidak terperosok lebih mendalam, dan kami ini masih hidup, kami masih ada dalam dunia. Sejarah masih berlangsung, dan bahkan nama Tuhan masih dipuji. Bahkan hidup manusia sedikit banyak masih cukup memuaskan. Bahkan kami makhluk-makhluk-Mu masih boleh bersuka cita di sini sana, walaupun itu bukan tidak disertai dengan keluhan. Kami bersyukur karena di dalam Yesus kami memiliki pengharapan yang tidak akan mengecewakan, bahwa suatu hari kelak segala keluhan itu akan diusir dari hidup manusia, bahwa segala kekosongan dan segala kejahatan dan segala kebusukan tidak akan ada lagi di dunia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengharapan bahwa Tuhan yang sudah menang di dalam Yesus akan kejahatan akan memenuhi dunia ini dengan pemerintahan dari diri-Mu sendiri, pemerintahan dari kerajaan surga, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang menghadirkan kemuliaan di bumi, mengembalikan segala puji-pujian kepada nama-Mu di bumi. Kami bersyukur untuk ini, dan kami mohon agar pertemuan kami yang pendek ini disertai oleh Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh lebih bersyukur mengenai apa yang Engkau kerjakan dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya memulai dengan satu quote dari film Amadeus. Ada satu tokoh, seorang pemusik istana yang terkenal pada zamannya, Salieri. Dia kemudian Salieri mengatakan kepada Tuhan, dalam salah satu adegan di film itu, dia marah kepada Tuhan setelah mendengarkan musik ciptaan daripada seorang yang masih sangat muda, yang dia sebelumnya lihat makhluk itu, makhluk yang sangat menjijikan bagi dia, dan dia tidak menganggap dirinya itu ada satu level sama orang itu. Tapi kemudian dia mendengarkan satu musik dimainkan, dan kemudian dia mengatakan, siapa ini yang bikin luar biasa sekali, saya nggak pernah dengar seperti ini. Ini sesuatu yang definitely hampir-hampir bukan dari manusia, tetapi saya pengen tahu siapa yang bikin, dan kemudian dia tahu yang bikin adalah Mozart. Mulai hari itu dia membenci Tuhan. Salieri mengatakan begini, "From now on we are enemies, you and I, because you choose for your instrument a boastful, lustful, smutty, infantile boy, and give me only the ability to recognize the incarnation. Because you are unjust, unfair, unkind, I will block you. I swear it. I will hinder and harm your creature on earth. As far as I am able, I will ruin your incarnation." Jadi poinnya adalah, kita musuhan Tuhan, kamu dan aku, karena kamu sudah memilih bagi dirimu satu instrumen yang begitu sombong, begitu penuh dengan hawa nafsu, kekanak-kanakan, bahkan menjijikan itu, dan hanya memberikan kepadaku kemampuan untuk mengenali kehadiranmu yang begitu agung dalam diri makhluk itu. Aku punya cukup keterampilan dan pengalaman dan telinga dan selera untuk mengenali ini barang bagus, ini
so divine, inkarnasi dari keindahan Tuhan sendiri dalam diri seorang Mozart. Aku membenci engkau karena engkau tidak adil, karena engkau tidak baik. Maka aku akan memblokir semua tindakanmu itu, sumpah untuk itu. Aku akan menghalang-halangi dan menyakiti makhlukmu itu, yaitu si Mozart itu. Selama aku dapat melakukan, aku akan menghancurkan inkarnasimu. Ini adalah kata-kata seorang yang sangat ego, seorang musisi istana, bukan orang sembarangan yang punya bakat tanggung-tanggung. Ini orang yang tidak punya alasan untuk iri. Ini adalah orang yang punya segalanya untuk diiri orang lain. Sampai dia bertemu dengan Mozart. Salieri kemudian memakai semua kemungkinan yang dia punya, jabatan, uang, kemampuan bermusik, kekejaman dan segala macam kelicikan untuk menghancurkan Mozart. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena Mozart punya sesuatu yang sangat dia inginkan tapi dia nggak punya. Mozart itu bisa bikin musik yang begitu indah, yang dia itu berpikir dan memeras otak dan keringat dan berjuang siang malam selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan Mozart bikin hanya dalam beberapa jam. Sekali jadi konon dia tulis gak pakai coret-coret lagi dan jauh lebih bagus daripada yang ditulis tadi. Dan itu membuat Salieri memilih satu jalan yang sangat asketis, yang tidak ada enak-enaknya sama sekali, yang mana jalan itu tidak menguntungkan dia sama sekali, hanya untuk satu tujuan. Mozart tidak bahagia. Satu tujuan, Mozart gagal. Satu tujuan, kehancuran daripada orang yang dia iri. Kita melihat dalam kisah yang barusan kita baca, Kejadian pasal yang keempat, Kain membunuh Habel. Saya tanya, apa Kain membunuh Habel? Apa yang ingin dituju dari tindakan itu? Kain membunuh Habel itu apakah dapat memaksa atau memastikan Tuhan menerima persembahan? Sudah pasti enggak. Kain tahu nggak? Tahu. Kain membunuh Habel apakah membuat Adam lebih mencintai Kain? Itu bukan isu. Karena yang membuat Kain membunuh Habel itu bukan karena Adam lebih mencintai Habel ketimbang Kain, tapi karena Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Dan Kain tahu bahwa membunuh Habel tidak menyelesaikan masalah itu. Seperti kita juga tahu bahwa iri hati tidak membawa kebaikan apa-apa kepada kita. Permasalahannya, mengapa kita terus melakukannya? Mengapa mengatakan gak usah iri? Iri itu gak ada gunanya. Iri itu hanya menghancurkan dirimu. Kita tahu bahwa perkataan itu sama sekali gak berguna. Nasihat itu sama sekali tidak menolong. Betul kan? Ada nggak orang yang iri kemudian tidak tahu bahwa iri itu tidak baik? Orang yang iri kemudian perlu dikasih tahu, iri itu do you more harm than give you some benefits. Jadi hentikan itu. Ruginya lebih banyak dari untungnya. Lo jangan iri. Gak ada orang yang iri dikasih nasihat begitu, jadi gak iri. Karena iri itu bukan masalah, dia nggak tahu iri itu jelek. Setuju ya? Ini sama seperti seorang perokok. Saudara nggak perlu kasih tahu dia, merokok itu membunuhmu. Lalu berharap orang itu berhenti merokok. Gak perlu. Soalnya dalam dunia ini, yang modern ini sekarang, gak ada orang nggak tahu merokok itu nggak baik untuk kesehatan. Gak orang yang nggak tahu. Gak ada perokok yang nggak tahu. Jadi memberitahu orang seperti itu tidak menolong karena orangnya sudah tahu. Dan pengetahuan itu terbukti tidak menolong dia keluar dari usaha menghancurkan diri itu. Usaha menghancurkan diri itu kan bisa banyak orang. Bukan hanya merokok. Pada sore hari ini kita membahas mengenai iri itu menghancurkan diri sendiri. Hal yang lain yang menghancurkan diri sendiri, misalnya menyimpan dendam.
dendam sama seseorang, kita nggak mau ampuni orang itu, kita nggak perlu dikasih tahu. Lu tuh dendam-dendam begitu, orang yang dendam itu udah lupa kesalahannya, dia tidur enak-enak sekarang. Ya, itu aja tuh, merana karena dendam lu sudah 30 tahun simpen-simpen itu kesalahan dia. Dulu dia patahin pensil warna saya waktu saya masih TK. Kamu nggak bisa ampuni, 30 tahun kan jadi orang yang udah jelek ya, mulutnya tajam, nggak punya temen, terus sekarang frustrasi, nggak bisa belajar, sekarang jadi hendak dengan pekerjaan yang jelek, gaji tidak memuaskan dan segala macam. Itu hanya gara-gara kamu nggak bisa ampuni itu, sudah patahin pensil warna kamu waktu masih TK dulu kan. Dendam lama disimpan-simpan, stuck in the past gitu kan. Ayo, ampuni. Itu nggak menolong. Gak menolong. Kenapa? Orang itu sudah tahu. Sudah tahu. Siapa sih gak tahu menyimpan dendam itu seperti menyimpan asam klorida di dalam kantong gitu ya. Itu hanya bikin dirimu hancur. Gak ada yang gak tahu. Semua tahu. Dan kita tahu orang yang berendam itu sulit untuk melepaskan dendamnya, untuk menangani. Orang yang iri sulit untuk berhenti dari itu. So, jawabannya, solusi daripada iri hati bukanlah dengan memberitahu baik orang lain maupun diri sendiri, jangan iri. Itu sama seperti kita kasih tahu orang yang rakus, jangan makan kebanyakan, gak baik, buat kesehatan gak baik, buat kantong juga mungkin gak baik, buat kehidupan sosial juga mungkin gak baik gitu ya. Jadi itu bukan obat, dikasih tahu itu bukan obat. Jadi harus diapakan. Oke, kita pertama-tama saya kira mesti melihat dengan mata terbuka lebar apa itu iri, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menghancurkan kita. Lalu pertama-tama apakah kita memiliki, dan kemudian kita dengan tenang, tidak histeris menerima. Jadi bukan dengan histeris kita mengakui dan membesar-besarkan bahwa kita orang yang penuh iri hati, juga bukan dengan penuh defensif mengatakan kita sama sekali adalah bersyukur pada Tuhan, kita bukan orang iri hati. Juga bukan, ya. Jadi kita mengakui apa adanya. Tapi juga jangan ngaku sebagai orang yang penuh iri hati kalau memang tidak ada itu. Ya, kalau itu bohong. Mari kita mulai. Alkitab kasih kita sebuah cerita di awal sekali. Setelah manusia jatuh dalam dosa, yaitu kita ingat ya, dosanya Adam itu apa? Itu dosa apa? Ada yang masih ingat? Dosanya Adam itu dosa apa? Dosa pride, ya kan? Dosanya Adam dan Hawa itu pride. Dia memandang diri lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Kita sudah belajar pride belum pertemuan. Adam dan Hawa menganggap diri sendiri itu capable untuk mengevaluasi hukum Tuhan dan kasih judgment mengenai perintah jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Mereka kasih judgment itu adalah peraturan yang jelek, ya, dan regulation. Itu berlaku bagi orang lain, barangkali nggak berlaku bagi saya. Jadi peraturan yang jelek nggak berlaku bagi saya. Benar kan? Orang yang prideful, ya, yang merasa diri superior, dia itu menganggap peraturan berlaku bagi orang lain, nggak berlaku bagi saya. Sama Adam dan Hawa juga begitu. Ini nggak berlaku bagi kita, ya, itu barangkali Tuhan yang ngomong, tapi kita nggak perlu turutin, itu nggak berlaku bagi kita. Nah, Kejadian pasal 3 itu, pasal 4, kemudian muncul dosa yang lain. Dosa apa di sini? Saya kira ini adalah dosa yang lahir dari pride, tapi dosa apa? Apa yang dilakukan oleh Kain? Saya kira jelas ya. Kain itu iri kepada adiknya, betul nggak? Dan kita melihat dengan clear di sini, apa kaitan iri dengan pride? Apa kaitan envy dengan pride? Apa ya? Bagaimana orang yang memandang diri lebih tinggi daripada sebenarnya itu menjadi orang yang iri hati? Apa kaitannya? Sudah bisa kaitannya? Kita sering diskusi. Pernah nggak saudara kaitkan iri hati sama kesombongan? Sombong itu bapaknya iri, ya. Gregory, kalau tidak salah mengatakan itu. Sombong itu bapaknya iri, iri itu anaknya sombong.
Gimana itu terjadi? Orang yang iri itu menganggap dia layak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Satu. Yang kedua, dia menganggap orang lain kagak layak dapetin yang dia dapatkan. Betul ya? Kita melihat itu salah satunya di dalam quote dari film Amadeus ini, Salieri. Bagaimana dia menilai pilihan Tuhan untuk menghadirkan inkarnasinya itu, yaitu keindahan musik di dalam diri seorang Mozart. Pilihan Tuhan itu dia anggap apa? Salah Salieri dianggap apa? Dianggap gak bagus, ya kan? Yang Tuhan pilih itu gak bagus, salah pilih orang. Kenapa? Karena manusia Mozart itu boastful, lustful, smutty, infantile. Ya, itu salah pilih orang, manusia diriku. Jadi orang yang iri, pertama-tama dia itu melihat dirinya sendiri sebagai lebih layak untuk menerima sesuatu yang dia nggak terima, tapi orang lain yang terima. Yang kedua, orang lain itu tidak layak terima yang orang lain itu terima. Kenapa? Karena dia itu jelek, rendahan. Artinya orang yang iri hati, orang ini pertama melihat diri sendiri lebih tinggi dari orang lain. Kedua, melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Dia melihat kenapa orang itu bisa iri, karena dia pride. Karena dia prideful. Nah, ini di sini saya kira logika daripada Gregor ini waktu mengatakan bahwa pride itu adalah bapaknya iri hati, dan iri hati itu anaknya pride. Ya, karena itu. Oke, so lalu kita lanjutkan narasi daripada Kain dan Habel tadi ya. Sewaktu apa sih yang memicu Kain itu menjadi iri? Pasal 4 ayat ke-3 menceritakan bagaimana Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sementara Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Korban persembahan Habel itu diceritakan secara detail sesuatu yang baik. Ya. Ingat pendengarnya di sini adalah orang-orang Israel yang keluar dari Mesir pada periode itu, barangkali adalah generasi kedua, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sudah akrab dengan istilah lemak-lemak, ya, lemak-lemak daripada kambing dan domba. Itu sesuatu yang istimewa, itu sesuatu yang dipersembahkan pada Tuhan. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang akrab dengan terminologi itu. Maka ketika diceritakan Habel mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, ya mereka juga terbiasa dengan istilah anak sulung dari kambing domba, itu berarti memang milik Tuhan. Ya, sudah itu dipersembahkan lemak-lemaknya lagi. Artinya deskripsi ini menyatakan Habel itu mempersembahkan sesuai dengan permintaan Tuhan. Ya, sesuatu yang terbaik. Tetapi kemudian kita tanya, apakah Habel mempersembahkan sesuatu yang lebih baik daripada Kain? Atau kita mundur sedikit, apakah Habel mempersembahkan sesuatu yang legitimate, Kain sesuatu yang buruk, yang tidak legitimate? Jadi Kain itu ada salahnya sendiri. Mengapa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan? Karena dia sih tidak mempersembahkan anak sulung dari kambing domba yang dia beli daripada Habel dengan memakai hasil tanah itu, misalnya gitu kan. Kenapa dia nggak barter dulu tuh? Misalnya dia punya apel, dia punya pisang dan segala macam, dia tukar sama kambing domba, lalu kemudian baru dia persembahkan. Salah sih, dia salah strategi, betul nggak? Jadi dosanya Kain adalah dosa pertama-tama itu salah dalam menjalankan ritual. Jadi dia salah baca tuh ritual tuh, mestinya jalaninnya lu persembahinnya lemak-lemak kambing domba dan seterusnya, seperti Habel. Jadi itu saat itu dosa dia, benar nggak? Tidak. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama, dalam hukum Musa, kita juga melihat adanya perintah untuk mempersembahkan hasil daripada tanah. Ya enggak? Sayur-sayuran dan gandum dan segala macam.
itu legitimate untuk menjadi persembahan, dan Tuhan even perintahkan kepada orang-orang Israel, yaitu audiens daripada cerita itu. Jadi saya kira si Kain itu bukan sedang digambarkan memberikan persembahan yang tidak berkenan sama Tuhan karena jenis persembahan. Juga saya kira tidak ada indikasi di sini Kain mempersembahkan yang buruk-buruk. Tidak ada indikasi juga Kain itu mempersembahkan sebagian daripada hasil tanah. That's it. Ya, tidak dikatakan sebagian yang terbaik atau terburuk atau whatever, tidak ada. Yang ada adalah Habel diceritakan mempersembahkan sesuatu yang sangat cocok dengan deskripsi persembahan sebagaimana disuruh oleh Musa dalam rangka mempersembahkan kambing domba. Tapi Kain nggak ada salah sama sekali di sini dicatat, ya nggak ada salah. Memang Tuhan menyuruh juga mempersembahkan hasil tanah, ya. That's it. Jadi Kain tidak salah, Habel mempersembahkan sesuatu yang baik. Itu tidak menjadi alasan Tuhan itu tidak menerima karena persembahannya. Bukan, tidak jadi alasan. Jadi kita tidak tahu kenapa Tuhan tidak terima. Pembaca itu tidak diberitahu kenapa Tuhan tidak terima. Dan kita harus puas dengan itu. Kita nggak dikasih tahu kenapa. Karena apa? Karena seluruh ceritanya kemudian di belakang tidak menceritakan mengenai persembahan itu bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan. Enggak. Ada bagian lain Alkitab yang bicara mengenai itu. Bagian ini sih enggak. Bagian ini cerita mengenai apa sih? Bagian ini cerita mengenai apa yang terjadi kalau kita tidak bisa menguasai hati yang panas dan muka yang muram, sehingga kita jatuh kepada dosa yang sudah mengintip di depan pintu itu. Karena kita tidak berbuat yang baik secara aktif. Dengan cara apa? Berbuat baiknya itu apa? Ini, menguasai dan bukan dikuasai amarah. Ya. Cerita ini adalah cerita mengenai bagaimana kita berespon terhadap amarah yang muncul karena iri hati. Bukan menceritakan mengenai bagaimana mengatur suatu persembahan sehingga Tuhan senang dengan persembahan kita, bukan. Itu poinnya. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena tidak ada indikasi terlalu kuat bahwa korban Kain itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Kedua, tidak ada indikasi bahwa itu lebih inferior. Yang ada adalah indikasi korbannya Habel lebih superior. Atau bukan lebih superior, sorry, korbannya Habel itu bagus. No comment untuk korbannya Kain. That's it. Ya, so tidak terlalu kuat, saya kira. Untuk kemudian kita bicara mengenai ini mengajar mengenai bagaimana harus mempersembahkan supaya diterima. Ya, tidak cerita itu. Tapi cerita saya kira lebih banyak mengenai kalau kamu iri, kalau kamu marah karena iri, apa yang harus kamu lakukan? Ya. So ini adalah anatomi daripada iri hati. Dan sekarang saya lanjutkan. Setelah Kain marah dan Kain sudah tahu bahwa dia dalam posisi yang berbahaya, ya Tuhan sudah berfirman kepada Kain. Respon Kain bukanlah misalnya duduk merenung, coba memahami Tuhan itu tadi ngomong apa ya, atau berdebat sama Tuhan. Enggak loh, dia nggak berdebat sama Tuhan. Artinya saya kira ini juga perlu kita ingat juga bahwa berdebat sama Tuhan ketika Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada kita itu tidak selalu jelek. Ya. Bahkan seringkali kita melihat tokoh-tokoh Alkitab itu memang berdebat dengan Tuhan, tawar-menawar, bargaining sama Tuhan. That's fine. Dan kita lihat di sini Kain tidak melakukan itu. Ya. Pertanyaan kita, apakah Kain itu setuju sama diagnosa Tuhan? Kain itu mengatakan amin tidak kepada perkataan Tuhan? Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika kamu berbuat baik? Ya, Kain itu
apakah setuju dengan diagnosa Tuhan itu sehingga kemudian dia diam saja? Diamnya Kain ini menyatakan dia setuju atau apa? Kain no respon kepada Tuhan kan dalam hal ini. Nah itu menyatakan apa? Orang kan kalau diam itu bisa banyak arti kan ya. Kamu sudah kasih PA 2 jam terus ada pertanyaan kamu pulang sini, jangan ada yang nanya gitu, ya pulang. Atau nggak ngerti apa sih ngomong, dia mau nanya apa juga nggak ngerti, atau masih bengong gitu ya, banget sampai nggak ngerti, sampai nggak bisa nanya gitu ya, semua udah dijawab gitu. Atau whatever lah, arti bisa banyak. Jadi Tuhan tuh menegur Kain, kemudian Kain diamnya Kain ini artinya apa sih? Apa ya? Kita bisa tahu dari tindakannya. Apa tindakannya? Dia mengajak adiknya ke padang, bukan bikin nasi padang, tetapi kemudian dia mengajak adiknya ke padang rupanya untuk membunuh. Tiba-tiba Kain memukul Habel, lalu membunuh. Firman Tuhan kepada Kain berikutnya, dia tidak mengatakan, tuh aku sudah bilang ya, pergoda kan, dosa mengintip depan pintu kan, enggak. Tuhan bertanya, Habel di mana? Menarik ya. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya, Adam, kamu di mana? Dia bukan tanya, Adam, Hawa di mana? Enggak. Adam, kamu di mana? Padahal yang gara-gara Hawa. Dia juga bukan bilang, Hawa, kamu di mana? Atau Hawa, suamimu di mana? Dia nggak nanya begitu. Dia tanya, Adam, kamu di mana? Lalu kemudian dia tanya kepada Kain, bukan tanya, Kain, kamu di mana? Atau Kain, Adam di mana? Ya, dia nggak nanya itu. Tuhan tanya apa? Kain, Habel di mana? Ya pasti ini bukan cara Tuhan tidak tahu. Karena Tuhan sudah tahu. Darah adikku berteriak kepadaku. Tetapi Tuhan pengen tahu reaksi Kain. Atau lebih tepat Tuhan pengen Kain tahu reaksi Kain. Karena Tuhan juga sudah tahu lah reaksi Kain sebelum Kain bereaksi lah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang omniscient, ya, tahu segala. So, setelah Tuhan bertanya, di mana Habel? Jawaban Kain adalah kebohongan, ya. Aku tidak tahu. Atau aku tidak mau tahu. Lalu dia malah mempertanyakan legitimasi pertanyaan Tuhan. Ngapain lu tanya gua? Ya, apa gua penjaga adik gua? Jadi Kain mempertanyakan hak Tuhan untuk bertanya. Kamu salah tanya orang. Memangnya gue penjaga adik. Dan perkataan Kain ini menarik. Karena asumsi Tuhan itu sudah dinyatakan dalam pasal yang kedua dan pasal yang pertama. Dan saya kira Kain tahu dari bapaknya bahwa memang dia itu penjaga adiknya. Manusia itu penjaga sesamanya. Kata penjaga di sini adalah kata yang sama dipakai di dalam ayat yang kedua sewaktu mendeskripsikan profesi Habel. Habel menjadi gembala kambing. Istilah gembala dengan istilah penjaga dalam bahasa Ibrani itu sama. Ya, saudara bisa cek di dalam versi bahasa Ibrani. Itu adalah gembala adikku. Apakah aku gembala adikku? Ya. Dan implied di dalam subteksnya, ya, pasal 1 dan pasal 2, yes, kamu penjaga adikku, kamu gembala adikku. Sehingga itu sebabnya aku tanya kamu, di mana adikmu? Dan jawaban Kain, aku tidak tahu, aku tidak tahu, karena aku bukan penjaga adikku. Lalu ayat 10, firman Tuhan lagi, apa yang telah kau perbuat ini? Jadi, di mana adikmu? Apa yang kau telah perbuat? Kalau pertanyaan pertama itu mempertanyakan menuntut pertanggungjawaban Kain terhadap adiknya. Pertanyaan yang kedua menuntut pertanggungjawaban Kain terhadap dirinya sendiri. Kamu sudah berbuat apa? Kamu sudah memakai tubuhmu untuk berbuat apa? Kamu sudah memakai dirimu untuk berbuat apa? Karena dosa itu selalu kita lakukan
melawan tiga pihak. Jadi kalau orang melanggar hukum Tuhan, orang berdosa, dia melanggarnya terhadap tiga pihak. Yang pertama, dia bersalah kepada Tuhan. Sin itu adalah offense against God. Kenapa? Karena Tuhan itu yang membuat hukum. Dan hukum itu di tangan dia. Yang kedua, sin itu offense against others. Lu berdosa terhadap orang yang lu rugikan. Ya, misalnya si Yusuf menolak ajakan istri Potifar karena dia mengatakan dia tidak mau offend Tuhan dan dia juga tidak mau offend Potifar. Ya kan? Potifar sudah mempercayakan semua seisi rumah ini kecuali kamu. Jadi masa aku melanggar kepercayaan Potifar? Lalu dalam hal ini, sewaktu Kain membunuh Habel, dia offend Tuhan yang memberikan perintah kepada manusia untuk menjadi penjaga sesamanya, caretaker daripada sesamanya, dan bukan anihilator bagi sesamanya. Kain melanggar ini. Yang kedua, Kain punya offense against Abel. Kain punya offense terhadap Habel. Dia sudah menghabisi nyawa Habel. Yang ketiga, ini tercermin di dalam pertanyaan Tuhan yang kedua, yaitu Kain itu punya offense terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi ketika orang berdosa, ketika orang melanggar hukum Tuhan, dia itu melukai Tuhan, dia melukai sesama, dan dia melukai dirinya sendiri. Ya, dia itu offense juga dirinya sendiri. Makanya Tuhan mengatakan kepada dia, apa yang engkau perbuat ini. Dan peringatan Tuhan sebelumnya juga saya kira menguatkan hal ini, karena dikatakan di situ, engkau harus berkuasa atas dosa yang sudah mengintip di depan pintu itu. Ya. Kenapa? Karena jika engkau tidak berkuasa atas dia, dia berkuasa atas engkau. Sementara engkau adalah ciptaan Tuhan yang baik, engkau adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan tidak ingin dikuasai oleh dosa dan menjadi korban daripada dosa. So, cukup clear saya kira, dosa adalah offense terhadap Tuhan, offense terhadap orang lain, dan offense terhadap diri sendiri. Karena kita harus mengasihi Tuhan dan juga orang lain seperti diri sendiri, maka dosa adalah offense terhadap perintah itu, perintah mengasihi. Waktu kamu berdosa, kamu tidak mengasihi Tuhan. Waktu kamu berdosa, kamu tidak mengasihi sesama. Waktu kamu berdosa juga kamu tidak mengasihi diri sendiri. Ya, selalu tiga itu. Baik melanggar maupun menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan juga berarti tiga itu, ya. Kalau mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Oke, kita teruskan. Lalu kemudian setelah Tuhan menjatuhkan menuntut pertanggungjawaban dengan kalimat apa yang telah kau perbuat, kemudian Tuhan menyatakan satu fakta yang tidak bisa disangkal sama Kain. Dia mengatakan, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ekspresi darah berteriak dari tanah, ini ekspresi yang menyatakan atau menggambarkan korban ketidakadilan yang setelah mati perkaranya tidak selesai di situ. Suatu korban yang tidak punya suara, tetapi kemudian yang tidak punya suara ini dibela sama Tuhan, karena perkaranya naik kepada Tuhan. Darahnya berteriak dari tanah. Ya. Kita melihat di dalam dunia ini, orang yang kuat bisa bebas dari hukum. Orang yang lemah bisa berinjak-injak. Ketika yang kuat memakai hukum yang bisa dibeli untuk menginjak-injak yang lemah, tetapi Tuhan yang di atas semuanya itu bisa mendengar teriak daripada orang Israel di Mesir. Dia juga mendengar teriakan yang tidak didengar oleh hakim-hakim dari dunia ini, daripada janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Ya, itu didengarkan oleh Tuhan. Ini saya kira diwakili oleh darah Habel yang berteriak dari tanah. Ya. Lalu kemudian ayat 11 yang terkutuk itu adalah
Kain. Ya. Kain terkutuk, terbuang jauh dari tanah, yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tangan. Lalu kemudian ayat 12 itu agak mirip dengan hukuman kepada Adam. Ya. Terkutuklah, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kau menjadi seorang pelarian mengembara di bumi. Penghakiman kepada Kain ini kalau kita compare dengan penghakiman kepada Adam, ada bedanya. Sudah bisa menemukan bedanya. Waktu Tuhan menghakimi Adam, apa sih yang dikatakan Tuhan? Terkutuklah tanah ini karena engkau. Tetapi waktu Tuhan menghakimi Kain, Tuhan bilang, terkutuklah engkau. Kita melihat ada progres. Terkutuklah tanah karena engkau. Dalam cerita kedua, terkutuklah engkau. Kain dikutuk, Kainnya. Adam dikutuk lewat tanahnya. Ya, jadi ini progres. Lalu kemudian Kain bargaining sama Tuhan. Baru kali ini Kain bargaining sama Tuhan. Dia tidak digambarkan bargaining dari awal. Sewaktu menyatakan secara eksplisit ketidaksetujuannya. Dia nggak setuju, tetapi dia tidak menyatakan kepada Tuhan. Ya. Dari mana kita tahu Kain tidak setuju sama diagnosa Tuhan? Karena dia dari tindakannya kita tahu dia mengajak Habel pergi ke padang untuk dibunuh. Ya, tentu saja dia tidak sedang menguasai kemarahan. Ya, dia tidak menguasai hatinya yang panas itu dan mukanya muram. Dia membiarkan hati yang panas dan mukanya muram itu menguasainya. Oke. Kemudian dia begini seterusnya. Ya, saya tidak bahas bagian ini karena saya mau fokus kepada envy-nya. Kain itu envy kepada Habel. Dan envy-nya ini tidak dijelaskan lewat hukum sebab akibat bahwa penyebab perbedaan kelakuan atau perlakuan antara Tuhan kepada Kain dan Habel itu diri mereka masing-masing, tidak dijelaskan begitu. Ya, kenapa? Karena justru saya kira kalau dijelaskan seperti itu, maka kita bisa mengatakan bahwa kita tidak punya sumber dari bagian ini untuk mengatasi iri hati oleh sebab keputusan Tuhan. Kita hanya punya sumber untuk mengatasi iri hati oleh sebab salah sendiri. Padahal dalam hidup ini ada banyak alasan untuk iri hati yang bukan disebabkan oleh pilihan kita. Saya tanya nih, sebagian besar daripada iri hati kita itu disebabkan oleh penyebab yang kita berdaya untuk merubah tapi terlalu malas atau kurang tekun merubah, atau sesuatu yang kita memang tidak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu tuh iri karena apa? Kamu iri karena kamu kurang rajin kayak orang lain sehingga kamu punya nilai lebih jelek, atau kamu iri karena kamu rajin banget, orang lain malas banget, lihat nilai dia bagus banget, nilai kamu terkecil. Yang bikin kamu iri itu kayak apa? Seringkali yang bikin kamu iri adalah nasib baik orang lain. Yang saya maksud dengan nasib baik itu maksudnya adalah penyebabnya itu nggak bisa ditemukan pada dirimu. Kesalahannya bukan kesalahanmu kalau mau dibilang itu kesalahan. Yang salah itu Tuhan. Selesai. Itu yang bikin iri. Setuju apa nggak setuju? Setuju. Artinya apa? Saya kira kasus-kasus klasik iri itu kayak Salieri begitu. Orang tuh iri kepada faktor-faktor yang dia nggak bisa kendalikan, faktor-faktor terberi, ya, given, faktor-faktornya dari sononya, yang dia nggak berdaya untuk melakukan apa-apa. Orang tuh nggak berdaya lakukan apa-apa mengenai misalnya ya tinggi badan dia yang karena genetika. Gue iri banget, kok gue nggak tinggi kayak Yao Ming. Lu mau main basket sampai kaki lu putus, lu nggak bisa tinggi kayak Yao Ming lah. Itu genetik. Ya, kok gue nggak cerdas kayak Kasparov. Lu main catur sampai jari lu jadi 6 biji, nggak 5 gitu ya. Lu nggak jadi Kasparov, nggak bakal. Kecuali lu punya bakat dari lahir. Itu ada bakatnya. Jadi
Orang itu nggak ada yang iri terhadap hasil kerja keras orang lain, jarang. Orang itu iri terhadap keberuntungan orang. Kok dia hobi banget. Dan coba tetap. Berarti kita itu sewaktu iri kita lakukan. Sewaktu kita iri, kita sedang arogan, sedang prideful. Apa arogansi? Arogansi adalah kita mengangkat diri setinggi Tuhan, atau lebih tinggi sedikit dari Tuhan. Kenapa? Karena kita mempertanyakan bijaksana Tuhan. Kenapa lu terima persembahan Abel, lu kagak terima persembahan? Kenapa lu bikin Yomi tinggi, lu bikin gua nggak tinggi Yomi? Ya, itu iri. Dan kita tahu iri itu dosa yang paling menyedihkan. Ya, kenapa? Karena dosa-dosa yang lain itu hidupnya ada enaknya dong. Kalau kamu dosa misalnya apa, pride, cukup senang juga lo bisa nyombong. Apalagi bisa nyombong yang orang lain nggak bisa sangkali gitu ya. Salah satu yang paling sering disombongkan karena jelas-jelas itu terlihat siapa unggul siapa tidak unggul itu kan tinggi badan. Kita kadang-kadang kan suka tuh bercandain orang-orang yang apa namanya seperti hobbit. Ya. Kita belaga kayak Gandalf gitu kan. Nah itu kita kan quite senang gitu. Karena apa? Karena itu jelas clear siapa menang siapa kalah gitu. Dan ada enaknya pride itu sampai satu titik kemudian jadi gak enak. Lust juga begitu. Hawa nafsu itu ada enaknya. Kalau enggak itu Alexis enggak bisa berkibar. Lust itu ada enaknya. Apa namanya? Gluttony itu ada enaknya sampai satu titik. Ya, gluttony. Apa itu? Rakus itu ada enaknya. Makanya ada lomba makan banyak-banyakan gitu. Karena gluttony itu ada enaknya. Demikian dengan greed. Ya, greed itu ada enaknya sampai satu batas kemudian jadi nggak ada enaknya lagi. Tapi envy dari awal tuh nggak ada enaknya. Orang iri itu mana nikmatnya itu nggak ada. Bener nggak? Artinya dosa iri ini dosa yang salah satu paling menyedihkan. Males-malesan aja ada enaknya tuh sebenarnya. Iri itu sama sekali nggak ada benefitnya. Maka tadi saya ngomong nggak ada gunanya kita mengatakan iri itu apa gunanya? Iri itu nggak perlu lah, tinggalkan iri hati. Itu sesuatu yang nggak menolong sama sekali. Karena orang sudah tahu dan orang sudah mengalami juga. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Ya seperti yang Tuhan katakan. Kendalikan dirimu. Ya dosa sudah menghidupkan itu. Kalau kamu nggak kendalikan dia kendalikan kamu. Ya, kau harus berkuasa atas. Tapi dalam bagian ini memang tidak terlalu terlihat bagaimana caranya berkuasa atas dosa. Ya, tidak terlalu terlihat. Tapi kalau kita gabungkan pasal yang keempat dan pasal yang ketiga menjadi lebih terlihat. Sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang melahirkan iri hati? Iri hati nggak cuma sekedar bisa dibuktikan dengan kekuatan, kemauan, ya, willpower. Kalau kita bertekad tiga ini, nggak bisa. Kamu hanya akan end up apa? Kamu akan end up merasa tidak ini. Kamu end up dengan menyangkali bahwa kamu sedang ini. Tapi kamu tetap sedang ini. Cuma kamu menyangkali aja, menutupi. Nanti dia akan muncul dengan manifestasi yang lain. Ya. Tapi irinya masih ada. Karena apa? Karena akar dari itu adalah ayahnya dia itu. Ya, bapaknya iri. Apa itu bapaknya iri? Pride. Jadi selama kamu masih ada pride itu, kamu tidak akan berhenti. Ya. Pride minus kapital atau modal, nah itu jadi envy. Pride plus modal itu jadinya arogansi. Ya. Orang sombong nggak ada modal itu jadinya envy. Karena dia nggak bisa nyombong kan, ya itu bisa iri. Barangkali itu sebabnya Epstein mengatakan dosa ini dosa yang paling memalukan, dan sampai ini hari ketika semua orang sekuler itu menganggap banyak hal yang tadinya dosa dan yang udah gak dosa, iri ini masih dianggap memalukan sehingga mereka masih sembunyi-sembunyi. Ya. Orang sekarang ini kan banyak dosa dia nggak malu lagi, nggak takut lagi, dia nggak sembunyikan.
Orang serakah itu kayak, ya gue serakah lu mau apa gitu kan. Orang tuh marah, ya gue memang pemarah lu mau apa gitu. Orang tuh perlu hawa nafsu juga marah begitu, orang tuh rakus juga begitu dan segala macam ya. Orang tuh males juga ngomong, ya memang gue orangnya pemalas, mau apa lu gitu kan. Tapi kalau iri, ada orang bilang, ya gue memang iri, lu mau apa? Ada. Iri tuh malu, kita sampai hari ini masih malu. Walaupun kita sudah sekuler loh, kita sudah buang banyak hal-hal yang dari alam misalnya kita sudah buang. Tapi mengenai envy, kita itu malu. Malu kalau ketahuan iri, maka kita mendapati salah satu defense yang sangat kuat itu adalah karena iri. Karena ini unacceptable juga dalam dunia sekuler, unacceptable. Ya. Maka kamu jangan harap ada orang itu gampang mengakui itu. Ya, comes out kayak istilah itu ya, orang dia terus coming out gitu kan. Mengaku kalau seluruh dunia dia gay. Ini orang ngaku gay lebih gampang dari ngaku gay gitu. Ya. Orang itu iri saya kira salah satu indikasi bahwa itu sudah mulai sembuh adalah dia bisa ngaku gitu. Itu sudah indikasi, sudah hampir sembuh. Selama tidak berani ngaku kepada diri sendiri bahkan bahwa dia ini, kesembuhannya masih jauh banget. Ya, mungkin saya mati pun nggak sembuh sampai begitu mengaku, ya gue ini, dan gue nggak berani, dan gue ini sama apa, dia bisa sebutkan gitu. Lalu kemudian apa yang perlu gerakan apa yang perlu dilakukan supaya kita bisa membereskan ini? Ya, saya kira salah satunya adalah pergi kepada akar dari iri hati. Dan akar daripada iri hati itu adalah, saya kira tepat juga, itu adalah pride. Ya, pride. Dan kenapa bisa dikatakan akar daripada iri hati itu pride? Jawabannya cukup simpel, karena iri hati itu seringkali ditujukan kepada pemberian Tuhan yang kita nggak bisa apa-apa untuk merubahnya. Ya, maka kita harus mengakui pertama-tama bahwa itu bukan bagian kita untuk mengatur siapa dan apa. Makanya saya kira orang ini analisa daripada orang sekuler ya, Alain de Botton dia punya analisa. Itu sebabnya di dalam dunia yang meritokratik, iri hati itu lebih terlihat, lebih terasa daripada dunia di mana orang itu belum punya idealisme meritokrasi. Oke, saya jelaskan dulu apa itu meritokrasi. Meritokrasi itu adalah satu ide yang sangat wonderful, ya, indah sekali. Kalau dalam masa yang lampau kita melihat ada orang itu posisi di atas, ada posisi di bawah. Misalnya dia itu adalah Jew atau keluarganya, dan ada orang yang merupakan peasant, ya, petani, buruh. Kalau orang itu jadi peasant, orang itu jadi Jew, menurut masyarakat zaman dulu, masyarakat sebelum adanya sistem meritokrasi, sebelum sistem modern, ini adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kualitas orang ini, tapi ada kaitannya dengan garis keturunan orang ini. Seorang itu menjadi Jew atau seorang itu menjadi queen atau whatever, biasanya karena dia punya latar belakang keluarga bangsawan. Dan seorang itu menjadi peasant karena dia punya latar belakang juga orang biasa, rakyat jelata. Ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan who you are, bahwa kamu sekarang ini punya status tinggi atau rendah. Kamu punya status tinggi atau rendah itu dipisahkan daripada kamu itu siapa. Ya, itu bukan salahmu, itu bukan jasamu. Bukan jasamu kalau kamu tinggi, bukan salahmu kalau kamu rendah. Tetapi kemudian ketika dunia masuk ke dalam masa modern, khususnya sejak revolusi yang berhasil di tahun 1776, revolusi industri, dan juga revolusi ini ada beberapa kejadian penting ya. Mesin uap ditemukan regulatornya, mesin uapnya sih jauh sebelumnya, cuman
regulator yang kemudian menjadi mesin uang modern, James Watt, Cyclopedia yang pertama, demokratisasi dari industri, demokratisasi dari pengetahuan, lalu kemudian buku Wealth of Nation dari Smith, dan ini bicara demokratisasi daripada kapital. Semua orang bisa jadi orang kaya sekarang, ya, bukan cuma bangsawan dan segala macam. Lalu juga demokratisasi daripada kaum perempuan, karena pada tahun yang sama istri daripada John Adams itu berbicara mengenai kesetaraan hak pilih, kesetaraan politis dari kaum perempuan. Ya, sebelumnya orang-orang Amerika ketika mengatakan bahwa semua orang itu pada dasarnya sama, lahir sama, ya, ini negara demokrasi dan segala macam, itu hanya berlaku buat laki-laki dan kulit putih. Orang-orang kulit hitam, budak, itu sih nggak punya pilih. Ya, jadi itu semua orang itu sama nilainya dan segala macam, itu cuma basa-basi, itu hanya berlaku buat kulit putih dan juga buat laki-laki. Ya, untuk perempuan itu baru kemudian diserukan tahun 76, diserukan oleh istri presiden. Lalu kemudian 1789 Revolusi Prancis, ya, semua orang tahu Revolusi Prancis. So ada liberté, égalité, dan frater. Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Khususnya ini, égalité, ini melahirkan ide. Gak bisa orang itu, ya, menduduki tempat yang strategis, posisi yang, jabatan yang powerful, hanya gara-gara bapaknya powerful. Gak bisa, harus gara-gara dia sendiri. Jadi masyarakat itu jangan dipimpin oleh kepemimpinan yang bersifat hereditary, ya. Bapaknya mewariskan keturunan kepemimpinan, tongkatnya diwariskan pada anaknya, itu nggak bisa. Tetapi harus diatur berdasarkan merit, ya. Merit itu apa? Merit itu adalah semacam begini, kemampuan atau jasa, ya, daripada orang itu, kualitas-kualitas dari orang itu sendiri. Dia qualified tidak? Kalau dia qualified, go ahead. Kalau dia tidak qualified, walaupun dia adalah anak daripada penguasa sebelumnya, jangan. Ya. Tetapi kalau dia adalah anak dari penguasa sebelumnya, tapi dia qualified, go ahead. Yang penting qualified apa tidak? Kualifikasi orang, bukan sejarah orang. Oke, jelas ya? Itu meritocracy. Ya, so meritocracy ini salah satu pilar daripada demokrasi juga. Ya. Dan kenapa bisa sampai ke sana? Karena ini equality. Ya, salah satu daripada sebenarnya revolusi Prancis. Okay, fine. Meritocracy itu punya tujuan yang mulia sekali. Tetapi coba tebak apa yang dihasilkan oleh meritocracy? Secara statistik, orang-orang seperti Emil Durkheim misalnya, ya, sosiolog, mengatakan bahwa walaupun dunia modern kita membuat kita ini punya material jauh lebih baik, misalnya baju-baju kita itu lebih bagus, lebih tersedia, harga turun, pendapatan naik, dan segala macam. Hanya beberapa puluh tahun dari 1776, ekonomi Inggris itu berlipat 3 kali lipat. Ya, ini luar biasa sekali pertumbuhannya. Wonderful. Kenapa? Karena otomatisasi industri. Jadi mereka itu punya lebih banyak material goods, ya. Dan jumlah orang seperti itu banyak. Kalau dulu itu hanya kaum bangsawan, sekarang tidak, semua orang bisa. Bukankah itu wonderful? Sebenarnya lebih banyak alasan untuk mengucap syukur dan bahagia daripada sebelumnya. Tetapi kenyataannya, kata Durkheim, setelah revolusi industri,
itu angka bunuh diri meningkat, bukan menurun. Meningkatnya bukan gradual atau linear, meningkat tajam. Pertanyaannya kenapa? Ada apa dengan demokrasi? Ada apa dengan meritokrasi? Ada apa dengan ideal yang begitu indah? Semua manusia itu harusnya bebas. Semua manusia itu lahir setara. Semua manusia itu adalah saudara. Idealnya bagus, tapi secara data kita lihat angka kebahagiaan merosot. Ya, kita melihat angka bunuh diri meningkat. Kenapa? Dan kemudian orang menemukan jawabannya. Ya, salah satunya adalah meritokrasi ini. Memang di satu sisi idealnya bagus, tapi di sisi yang lain dia itu menggeser tanggung jawab sepenuhnya kepada individu. Sepenuhnya kepada individu. Ketika pada zaman dahulu orang itu menempati status yang rendah, mereka itu disebut sebagai the unfortunates. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak diberkati oleh yang bukan orang, yang ada di atas sana, yang berpengaruh pada kehidupan kita. Sebut saja Tuhan atau dewa atau whatever. Fortune itu tidak favor mereka. Ya sudah, lu bisa apa? Ya, lu just gak berdaya, ya sudah. Tetapi ketika orang bergeser kepada masyarakat modern yang meritokratik, kemudian ini tidak lagi bisa dikatakan. Kalau orang itu ada di bawah, mereka harus pikir, mereka itu sebenarnya punya pilihan. Semua orang itu punya akses dalam dunia demokrasi yang meritokratik ini. Semua orang itu punya kesempatan yang sama. Salah satunya ini, saudara bisa melihat dalam sejarah tes IQ. Ya. Psikolog yang merancang tes IQ, itu kenapa dia rancang tes IQ? Tujuannya apa? Saudara tahu tujuannya apa? Saya kira saudara tahu lah ya tujuannya apa ya. Tes IQ dirancang untuk demokratisasi kesempatan belajar. Dengan cara apa? Dengan cara begini. Mereka mensubsidi sekolah pakai uang pajak. Pertanyaannya, sekolah yang disubsidi dengan uang pajak itu sesuatu yang kamu harus bikin pilihan. Bikin sekolah bagus, tapi jumlah tampungnya lebih sedikit, atau bikin sekolah besar, tapi nggak ketanganan, jadi akhirnya semua orang menderita kualitas pendidikan yang rendah. Mana kamu pilih? Buka pintu selebar-lebarnya, kualitas pendidikannya rendah, karena memang kemampuan terbatas. Atau seleksi, hanya sebagian yang bisa sekolah tetap. Tetapi yang kamu seleksi ini, kamu seleksi berdasarkan bukan hereditary, bukan berdasarkan keberuntungan dia lahir dari keluarga mana, bukan dari bapaknya siapa, bukan, tapi dari faktor yang ada pada diri anak itu sendiri. Dan itu adalah kemudian dites sama psikolog ini, ini kalau kita IQ. So tes IQ itu bukan sebenarnya semacam usaha untuk menutup pintu pendidikan, bukan, tetapi usaha untuk membuka lebar-lebar pintu pendidikan, kesempatan untuk menjadi lebih baik kepada yang selama ini tidak menerima hal itu. Yaitu siapa? Orang-orang yang bapaknya bukan duke, bukan sir, bapaknya itu bukan orang yang mampu menyekolahkan mereka. Kenapa? Karena sekolah private itu mahal sekali, semua orang tahu. Sekolah itu perlu disubsidi. Pertanyaannya, kalau sudah disubsidi, kan duit dari semua rakyat, maka kita perlu bertanggung jawab sama semua rakyat. Kalau kamu dibayarin berapa, ya kamu tanggung jawab sama bapak sendiri. Tapi kalau kamu pakai uang subsidi rakyat, kamu harus tanggung jawab kepada rakyat. Bagaimana kamu tanggung jawab sama rakyat? Jawabannya, pihak sekolah memberi jaminan anak yang saya pilih ini itu punya bakat untuk sekolah. Makanya dibilangnya adalah School Aptitude Test, ya kan, SAT. Kalau kagak punya bakat, don't waste our money, kan gitu. Jadi tes IQ diciptakan salah satunya untuk itu.
cikal bakal sistem itu yang kemudian berkembang seperti zaman kita, yaitu apa? Meritocracy dalam pendidikan. Ya, jangan tanya sejarahnya orang ini siapa, berasal dari mana. Tanyalah orang ini masa depannya kemana. Jadi saudara bisa lihat sekarang fokusnya bergeser, bukan masa lalu, masa depan. Bukan bertanya orang ini dari mana, tanyalah orang ini bisa jadi apa. Ya, jadi tes IQ. Wonderful, bagus sekali kan? Yes, saya setuju, bagus sekali. Dan saya tidak mengatakannya dengan sinis. Ini sangat bagus. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau dulu lu gagal, tuh bisa bilang, tuh bisa nyalain Tuhan, of course, ya. Always convenient nyalain Tuhan. Karena Tuhan panjang sabar untuk always convenient. Dan sekali ini saya mengatakannya secara sinis. Jadi kamu nggak bisa lagi salahin Tuhan. Kamu nggak bisa bilang, aku unfortunate, nggak bisa. Ya. Aku kurang beruntung, tapi kita orang Indonesia masih sangat religius ya, jadi kita bilangnya orang-orang yang kurang beruntung, Tuhan berkatilah. Ya. Tapi orang modern yang meritokratik, mereka tidak akan bilang itu orang kurang beruntung. Itu orang dalam dirinya nggak ada kualitas. Itu orang dalam dirinya somehow payah atau apalah, sehingga dia itu ya itu. Kemudian disebut sebagai losers. Kita tidak punya unfortunate dalam dunia modern, kita punya losers. Dan kamu pikir, orang yang menganggap dirinya unfortunate dengan orang yang menganggap dirinya loser, tekanannya besar mana? Loser. I am loser. I'm not that fortunate. Ya, too bad. Tentu saja loser itu berat bener. Loser means apa? Lu gak berhak hidup kayaknya. Lu gak berhak hidup, habis. Nah, lalu siapa bisa menolong? Gak ada, karena pertolongan itu hanya menjadi satu penghinaan lebih lanjut. Kasian ya, aduh kasian lu sudah galau, tapi gak apa-apa lah, kamu kan tetap bagaimana makhluk Tuhan harus disayangi, boleh tetap hidup. Ini jilatlah sisa-sisa dari piringku, kurang lebih kan begitu rasanya. Jadi makin dikasihani itu kemudian makin sensitif. Karena memang kenyataannya I'm a loser. Nah, itu sebabnya kemudian dalam dunia modern dan juga dalam masyarakat meritokratik, ironisnya atau paradoksikalnya, di mana orang itu sudah semakin egaliter, semakin sama, tapi semakin besar alasan untuk iri hati. Mestinya kan kita pikir ya, kalau tetanggamu itu jarak, misalnya income atau popularitas atau whatever lebih tinggi dari kamu atau ya lebih tinggi dari kamu, orang misalnya agak jarang iri sama yang lebih tinggi dari kamu jauh gitu ya, karena ada alasan kayaknya lebih besar untuk kamu iri sama dia. Tapi enggak loh, justru ketika itu lebih dekat kamu lebih iri. Kenapa? Ada hubungan dengan ini, meritokrasi. Karena kalau pada masa lalu, ya, pada masa lalu tuh jurang kemiskinan itu jauh lebih lebar dari masa kini. Masa kini sih sudah lebih mendingan. Tapi lihat dulu ya masa lalunya kapan ya. Maksud saya masa lalunya itu adalah abad pertengahan, gitu. Zamannya kamu ingat Fir'aun dan rakyatnya. Itu Fir'aun tuh kekayaannya jauh lebih besar daripada rakyatnya, itu jurangnya besar sekali, ketidakadilannya besar sekali. Pertanyaannya, kenapa revolusi baru kita lihat pada abad-abad ini? Kita nggak dengar terlalu banyak revolusi di abad pertengahan kan? Kenapa? Pemberontakan ada, kekerasan ada, benar. Pemberontakan budak sudah ada, zaman Spartacus ya tahu. Tapi tidak dalam skala seperti ini loh. Pemberontakan budak itu beda sekali. Ya, pemberontakannya orang Yahudi kepada Romawi itu beda banget dengan revolusi di Eropa pada abad 18, beda banget. So, kenapa? Jawabannya, salah satunya, karena waktu itu mereka percaya pada penetapan ilahi. Penetapan ilahi, ada orang terlahir itu kaum ningrat, ada orang terlahir itu ya memang nasibnya dia jadi pembantu. Dan mereka terima. Kalau mereka terima, tidak ada iri. Jumlahnya berapa lebar pun mereka tidak. Tapi
Kalau itu meritokratik, maka pertaruhannya adalah kalau kamu nggak bisa jadi itu, kamu payah. Kamu nggak bisa salahin siapapun lain. Maka di situ saya kira motivasi, dorongan iri hati itu lebih besar. Ya. Dan kedua, kita juga melihat bahwa orang itu bukan iri sama yang jauh, orang itu iri sama yang mirip dia. Kamu tuh nggak iri sama, misalnya ya, kemewahan yang dinikmati Ratu Elizabeth II gitu. Kamu nggak iri sama itu, karena Ratu Elizabeth II itu aneh sekali. Ya itu beda banget sama kamu. Itu totally different beast, ya bukan kamu itu. Tetapi kamu iri itu sama siapa? Sama kakakmu, adikmu. Kamu iri sama teman sebangkumu. Kamu iri sama teman sekantormu. Itu kamu iri. Ya, yang jeleknya mirip-mirip, yang nggak kayaknya mirip-mirip, ya, yang suara jeleknya juga mirip-mirip dan segala macam. Itu kamu iri. Kamu nggak iri sama Elsa Patlosi gitu. Kamu nggak iri sama itu nyanyinya gitu kan. Jelas kamu nggak bisa saingin gitu. Kamu iri sama sesamamu yang nyanyi di samping kamu gitu kan. Kurang fals nyanyinya gitu. Saya mau lebih fals kan gitu. Jadi kita iri sama sesama kita, ada hubungannya itu sama egalite yang diterima. Ya, oke. So kemudian kita pergi kepada poin yang kedua, ya. Ketika orang itu iri, orang itu ingin untuk kebahagiaan orang yang dia iri itu lenyap. Jadi orang iri itu menarik ya. Dia itu tidak aiming kepada win-win solution. Dia aiming selalu kepada lose solution atau kepada lose-lose solution. Ini bisa dua macam. Contohnya, kamu pasti pernah mendengar cerita bahwa ada orang yang iri lalu dia misalnya bersetir mobil daripada orang yang dia iri. Kenapa dia bersetir mobil dari orang yang dia benci banget sama orang itu karena bisa punya mobil begitu bagus dia berset? Karena dia nggak bisa untuk punya mobil lebih bagus dari orang itu. Jadi win-lose solution sudah out, dia nggak bisa. Maka sisa apa? Lose-lose lah. Gua kalah juga gitu. Lu nggak boleh menikmati kalau gua nggak bisa menikmati. Kita melihat ini juga dalam fenomena di India atau beberapa negara di daerah Asia Barat sana ya, dan juga di Afrika. Itu ada kebiasaan kalau seorang laki-laki melamar perempuan kemudian ditolak, kemudian ada laki-laki lain dapetin, dia hancurin perempuan itu. Ya, dia bakar lah, dia apalah dan segala macam, dia hancurkan. Kenapa? Gua nggak dapat, gua juga nggak boleh dapat. Envy itu ingin menghancurkan yang lebih tinggi daripada dia. Ya. Ini sebenarnya tentu bisa lihat dalam juga quote Amadeus yang barusan saya katakan. Ya. Bagi Salieri, dia belum puas sebelum Mozart mati atau gagal atau hancur, ya. Dia belum puas. So di sini kita melihat adanya asal muasal daripada ini, kesenangan yang muncul ketika orang lain kena sial, ya. Syukurin tuh dan seterusnya dalam bentuk yang lebih halus. Saudara barangkali ada yang mempraktekkan atau mungkin sekarang sudah tidak, saya tidak tahu. Dulu waktu saya masih kecil, saya masih sekolah itu ya, SMP kayak gitu. Kalau ada satu anak itu pakai sepatu baru ke sekolah, yang lain tuh punya kebiasaan pinjam sepatu barunya itu. Mungkin ada yang masih mengalami, ya? Atau masih mempraktekannya. Kenapa sepatu barunya teman diinjak? Biar kotor, biar sama-sama jelek, ya kan? Karena apa itu? Karena iri, ya kan? Karena iri. Kita nggak bisa bersuka cita atas sukacita orang. Ya, kita pengen semua orang itu kayak kita. Saudara tahu nggak? Waktu dulu kita sekolah, itu kita sering kali ya
menghambat kemajuan teman dengan cara apa? Bikin dia malu. Udah kelar lu PR-nya. Wih, wah lu mah gak usah belajar deh. Coba pikir, kenapa mesti ngomong kayak gitu? Lu mah gak usah belajar deh, lu pasti bagus nilai. Kenapa sih ngomong gitu? Supaya kan udah belajar, supaya nilai gak lebih bagus dari kita gitu. Karena kita gak terima orang itu menang dari kita. Maka kita sambil pikir kayak itu, bikin kayak itu memuji, bukan memuji, itu menghambat kemajuan orang itu, karena kita nggak rela dia menang. Ya, atau kita pakai strategi yang lain. Lo nggak kepengen yang dia punya. Ini penyakalan diri yang jelek. Menyakali kenyataan keberdosaan maksudnya. Jadi kayak begini misalnya, ada orang misalnya ya, dia itu punya pacar cantik jadi kalau dia bilang, enggak, kalau gue jelek, mesti nggak mau dikasih gue nggak mau. Kenapa? Memang nggak mampu, ya. Jadi nggak mau saingan dia, nggak mau saingan karena pasti kalah punya. Udah, gue nggak kepengen kayak gitu ya. Atau kita bisa ngomong mengenai apalah pekerjaan. Enggak, gue juga nggak mau kayak Bill Gates. Lu pikir orang kaya itu bahagia? Enggak lah, bukan, itu tuh pasti kalah soalnya. Jadi lu ngomong lu nggak mau gitu, karena lu pasti kalah punya, ya begitu. Ya enggak lah, saya juga nggak mau dipuji-puji begitu, nanti saya jadi sombong. Soalnya nggak ada orang mau puji lu, itu permasalahannya. Jadi lu nggak mau saingan, lu tahu lu bakal kalah. Nah, itu. Ya jadi ini iri hati ini bisa menjelma dalam berbagai hal, ya, dengan berbagai muka ini. Dia master of disguise, ya, master of disguise. Ini poin yang berikutnya, kita melihat sewaktu Adam itu masih sendirian, nggak ada Hawa. Juga sewaktu ada Hawa, dan Hawa itu adalah dari tulang rusuknya, Adam itu nggak ada persoalan iri hati. Tetapi ketika ada Kain, ada Habel, ada persoalan iri hati. Kenapa? Pertama, syarat pertama iri hati adalah ada kesetaraan. Kain dan Habel itu lebih setara daripada Adam dan Hawa. Yang kedua, karena ada Kain, ada Habel itu kemudian muncul adalah sosialitas yang kompleks. Iri hati itu bukan dosa individual. Makanya saudara bisa melihat orang autis itu nggak iri. Jadi orang yang sosialitasnya tidak berfungsi, itu ya. Jadi iri ini dimungkinkan oleh karena kita itu memperhatikan orang lain, dan memperhatikan orang lain itu baik. Kain itu iri sama Habel. Lalu Tuhan bilang apa sama Kain? Di mana adikmu? Kain di mana adikmu? Kenapa Tuhan tanya sama Kain? Di mana Habel? Di mana adikmu? Karena Kain itu selalu memperhatikan Habel. Orang yang iri itu seksi pemerhati. Dia itu selalu memperhatikan dengan teliti lawannya itu. Dia dapat 9,71, saya 9,705. Ya. Dia perhatian banget sama yang sekecil-kecilnya, walaupun dia tentu saja pura-pura nggak perhatiin. Ya, kenapa gue nggak itu semua tahu, gue nggak tahu. Tapi tentu saja dia tahu. Ya, dia tahu, karena dia selalu memperhatikan mereka. Makanya Tuhan tanya, Habel tuh gimana kayaknya? Lu kan tiap hari lihat dunia. Lu tahu persembahannya diterima, lu tahu dari mana? Kalau lu nggak perhatiin. Iri hati itu dosa yang muncul dalam konteks sosial. Dan konteks sosial ini jauh lebih berkembang dalam lingkup di mana orang-orang itu tinggal berdekatan. Orang yang tinggal di apartemen, di mana saudara cuma lihat pintu, tangga itu di balik pintu itu ada apa kamu nggak pernah lihat. Apartemen kan? Itu nggak ada iri hati. Mau iri apa? Mau pintunya sama, paling bagus satu kasih hiasan ini, hiasan itu nggak ada beda kan, pintu. Tapi kalau rumah, itu mulai iri-irian. Karena rumah bisa beda-beda. Nah, orang tinggal di tempat yang sangat jarang-jarang ya. Di rumah satu di sini nanti 100 km baru ada rumah satu. Itu nggak ada iri hati sama tetangga. Iri hati sama tetangga itu live di mana? Di kampung kumuh.
lingkungan di mana tetanggamu itu goreng ayam pakai bumbu apa, kamu bisa tahu, bisa teliti itu bumbunya apa saja, dan seterusnya ayamnya berapa kilo, barang itu kamu bisa tahu gitu. Iri hati itu subur dalam lingkungan yang dekat. Makanya kita bisa mengatakan, kalau kamu cuek, kalau kamu tidak punya relasi sama orang, kamu nggak ada alasan ini. Kamu tidak bisa ini. Kamu iri hanya kepada orang yang dekat sama kamu, orang yang kamu bisa lihat, orang yang kamu kenal. Jadi kalau kamu nggak kenal, nggak dekat, nggak tahu, kamu nggak iri. Tapi bagusnya enggak, karena orang butuh sesamanya. Dan sebaliknya, orang diciptakan untuk sesamanya. Orang butuh sesama, lalu kamu bilang, enggak, gue gak butuh orang lain, gue self-sufficient. Oke, fine. Tapi still, lu harus jadi berkat bagi orang lain. Nah, kan? Jadi kamu tetap harus dealing with. Ya. Jadi obat dari iri bukan cuek. Aku sudah mati dari iri hati. Maksudku, aku gak lihat apa-apa lagi. Lu jadi autis, misalnya gitu. Dan Tuhan menciptakan manusia bukan menjadi autistik. Gitu. Tuhan menciptakan manusia, sebaiknya itu adalah, saya bukan bilang kalau itu orang autistik itu tidak diciptakan Tuhan, bukan itu. Tapi poin saya adalah manusia diciptakan Tuhan ada aspek sosialnya, dan aspek sosialnya ini ada kaitan erat dengan iri hati. Walaupun tentu saja iri hati adalah salah satu korupsi daripada aspek sosialitas itu. Jadi maksudnya nggak bisa salahin Tuhan, nggak bisa salahin Tuhan, salahkan diri sendiri. Tapi pemecahan permasalahan dengan ya sudah, gue jadi individualistik, gue nggak iri sama orang lain, gue individualistik. Itu bukan masalah, itu bukan pemecahan yang baik. Kenapa? Karena kita diciptakan bagi orang lain, dan orang lain diciptakan bagi kita. Ya. Kalau kita bilang, enggak lah, gue jadi berkat aja buat orang lain jadi berkat buat gue juga butuh, gue self-sufficient. Pertama itu arogan. Kedua, itu juga berarti saudara egois. Gue jadi berkat buat orang lain aja, gue gak butuh orang lain jadi berkat buat gue. Itu egois. Kenapa? Karena saudara gak kasih kesempatan orang lain berbuat baik. Saudara gak kasih kesempatan orang lain mentaati Tuhan. Iya kan? Jadi berkat buat saudara. The very principle yang kamu mau pegang. Ya kan? Jadi poin saya adalah iri hati ini kita harus hadapi dan bukan kita lari dari situ. Iri hati ini muncul dalam konteks sosial, khususnya relasi yang banyak, maka kita tidak bisa memecahkan dengan cara putusin aja relasinya. Kita nggak putus siapa-siapa, jangan kenal siapa-siapa, semua itu cuma basa-basi aja. Pokoknya saudara nggak melakukan yang buruk kepada orang lain, sudah. Sisanya ya sudah, kita hidup individualistik. Itu juga bukan pemecahannya. Ya. So pemecahannya apa? Pemecahannya salah satunya adalah kita pecahkan dari akarnya, right? Ya, jadi iri hati ini jadi satu probe untuk kita melihat kepada akar masalah ini, right? Poin berikutnya, iri hati ini juga ada kaitan dengan keaslian. Orang yang iri itu kasihan karena dia sedang menginginkan sesuatu yang bukan dirinya. Ya. Jadi orang yang iri ini juga dia mengangkat diri lebih tinggi dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan keberagaman dan Tuhan menciptakan keunikan. Tetapi orang itu menolak keberagaman dan menolak keunikan. Ini masalahnya. Ya. Jadi kita Tuhan ciptakan beda sama orang lain. Kita tidak terima itu. Kedua, Tuhan ciptakan kita unik, gak tergantikan. Kita juga gak terima itu. Kita mau jadi orang lain. Maka orang yang iri, dia sedang arogan, menolak penetapan Tuhan. Kedua, dia sedang menyia-nyiakan waktu. Karena Tuhan menghendaki dia yang hidup. Ya. Dan bukan orang lain yang, bukan cerita hidup orang lain yang dia hidupi, tapi dirinya sendiri itu. Karena Tuhan menciptakan dirinya orang itu untuk kasih sumbangsi kepada dunia ini. Ya. Tapi itu dia lewatkan. Dengan cara apa dia mengejar sesuatu yang orang lain punya dan bukan yang dirinya sendiri punya, dia gunakan. Oke, lalu iri hati ini juga bisa bersifat intergenerasi, ya, intergenerasi. Yaitu orang itu iri
yang tua ini sama yang muda, biasanya karena ini mereka waktunya masih panjang dan segala macam. Tapi yang muda itu juga iri sama orang yang tua. Kenapa yang tua itu soalnya kayaknya nggak sehebat gua, tapi mereka menikmati lebih dari gua, kurang lebih gitu ya. Penghormatan dan segala macam, akses dan segala macam. Lalu kemudian ini juga ada kaitan dengan snob, ya. Jadi envy sama snobbery ini saudara kembar. Orang yang suka untuk merendahkan orang lain, orang yang suka untuk menyombongkan apa yang dia punya supaya orang lain ini, itu adalah orang yang iri hati juga. Interesting ya. Kita suka mengatakan orang yang snob itu dia nggak perlu iri apa-apa karena dia punya sesuatu itu dia snob. Tapi orang yang snob itu dalam analisanya William ini adalah orang yang juga menyimpan iri hati, makanya dia itu snob, ya, karena orang yang snob itu dia melakukannya sebab dia ingin mengecilkan orang lain supaya dirinya sendiri terlihat tidak sebegitu kecil, ya. So ini envy in disguise, penyamaran. Lalu salah satu daripada salah satu daripada indikator orang yang iri, ya, tapi ini nggak tentu ya, bisa jadi indikasi tapi tidak memastikan, adalah orang itu banyak bicara mengenai keadilan. Jadi orang mengatakan revolusi Prancis ini punya banyak anak. Liberté itu punya anak adalah orang-orang kanan, ya, orang-orang kanan, yaitu orang-orang liberal kapitalis. Egalité itu punya anak orang-orang sosialis, komunis, ya. Fraternité, ya, orang-orang hipis, mungkin orang-orang Kristen, ya. Punya banyak anak mereka, revolusi Prancis itu, ya. Dan kita melihat orang-orang kiri, ya, orang-orang sosialis ini mereka punya ideologi seperti itu, juga ada akar daripada iri hati, ya. Jadi orang yang banyak bicara mengenai keadilan seringkali ini juga disguise daripada iri hati. Walaupun tadi saya katakan tidak tentu. So bagaimana kita bisa mengetahui? Kita introspeksi, ya, kita introspeksi. Jadi kalau kamu banyak bicara mengenai keadilan dan kamu adalah orang yang gampang terusik rasa keadilannya, beberapa orang itu bisa beda-beda loh, ya. Tetapi kalau kamu mendapati diri kamu sangat peka sama itu, barangkali ini adalah dosa, ya. Tiap-tiap orang bisa beda-beda sih. So barangkali porsimu iri kalau kamu mendapati dirimu sangat gampang terprovokasi dalam ketidakadilan. Dan bagaimana kita mengetahui kita terprovok mengenai ketidakadilan itu sehat atau tidak? Salah satunya adalah ketidakadilan yang dialami oleh siapa? Ya, kalau itu ketidakadilan dialami oleh orang lain, saya kira barangkali maybe itu sehat. Tapi kalau ketidakadilan dialami oleh diri sendiri saja kita peduli, kalau orang lain mengalami ketidakadilan kita kayaknya nggak begitu sepeka itu. Nah, barangkali kita memang terjangkit penyakit envy. Itu bisa menjadi satu satu indikator. Oke, sekarang perjanjian baru, ya, perjanjian baru. Tadi kita baca Matius 20 perumpamaan mengenai pekerja di kebun anggur. Kita sudah sangat terbiasa mendengar ini, tidak asing sama sekali. Saya langsung saja kepada bagian kesimpulannya. Tuannya itu kemudian observasi yang pertama, tuannya itu kemudian menggaji terlebih dahulu orang yang datang belakangan, ya. Mereka kemudian dapat upah yang memang merupakan kebiasaan orang zaman itu untuk menjadi upah orang kerja sehari 1 dinar, ya, itu upah standar UMR 1 dinar.
Tapi masalahnya mereka baru bekerja 1 jam, mereka dapat 1 dinar. Mereka senang, ya mereka senang. Lalu kemudian yang bekerja dari pagi mengharapkan secara otomatis mereka dapat lebih daripada standar di atas UMR. Kenapa? Karena yang kerja baru sejam dapat UMR, gua kerja seharian pasti di atas UMR. Tetapi problemnya mereka itu sudah janjian sama si pemberi kerja, lu dapetin UMR, mau nggak? Mau. Kenapa? Tadinya nganggur, nggak dapat apa-apa. Semua orang yang tadinya pengangguran, yang kerja dari pagi, yang kerja dari jam 5 sore, semuanya itu pengangguran, nggak punya kerja. Dipanggil sama Tuhan ini, dan masing-masing dikasih kesepakatan itu. Gajinya segini, mau apa enggak? Masing-masing semua bilang mau. Waktu terima yang 5 baru kerja sejam, terima full. Yang kerja seharian tidak dikurangi, terima full. Pertanyaan, tuannya adil nggak? Tuannya adil. Kenapa? Karena tidak adil itu berarti menahan hak seseorang, merampas hak seseorang. Orang yang bekerja berhak mendapat upahnya, yang orang bekerja sehari berhak mendapat sebulan. Jadi tuannya tidak merampas hak daripada orang yang bekerja sehari. Dia dapat seperti yang disepakati 1 jam. Tapi orang yang bekerja 1 jam itu bukan hanya mendapat haknya, dia mendapat kelebihan, dia mendapat anugerah. Nah ini yang dipermasalahkan sama orang yang bekerja seharian. Mengapa aku tidak mendapat anugerah? Ya. Tapi kemudian tuannya mengatakan, aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hati. Aku murah hati, apakah kau ini? Dan cerita ini ditutup dengan kata-kata tuannya ini. Tidak dicatat si orang yang komplain itu kemudian menjawab apa. Ya kita iri, kita berhak gitu ya. Enggak dicatat ya. So kelihatannya konklusinya adalah itu, yaitu mereka tidak berhak ini. Tuannya tidak melakukan sesuatu yang tidak adil sama mereka. Tuannya hanya melakukan sesuatu yang murah hati kepada orang yang baru datang. Dan kemurah hatian itu provoke envy. Ya. Ini settingnya adalah orang yang baru kerja 1-2 jam itu adalah orang-orang bukan Yahudi yang baru bergabung dalam kerajaan Allah, tapi sudah langsung masuk dalam kerajaan Allah. Sementara orang yang kerja dari pagi itu adalah orang-orang Yahudi yang menjaga kelakuan sesuai dengan firman Tuhan dalam macam dengan segala pengorbanan. Dan itu kemudian bilang dua-duanya dapat full daripada kerajaan Allah. Ya, dua-duanya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dalam kerajaan Allah, sama. Dan di sini kita melihat egaliter, meritokratik, ya, demokrasi itu memang provoking envy. Kesamarataan itu provoking envy. Makanya kita melihat justru ini ironis, ya. Envy itu bukan dosa yang terlalu menonjol dalam masa-masa bapak-bapak padang gurun. Ya, jadi fathers itu tidak meletakkan envy ini sebagai dosa yang rankingnya terlalu tinggi. Rankingnya baru menjadi tinggi setelah itu masuk dalam listnya Benedict. Benedict itu bapak biara, ya, dan di biara itu khususnya biara yang dalam setting bukan di padang gurun ya, karena di padang gurun itu mereka hermits, kalau ini mereka monks. Ya, hermits sama monks bedanya, hermit itu menyendiri, kalau monks itu mereka kumpul sama-sama. Ya. Mereka kumpul sama-sama, semua dicatat, nggak ada yang milik sendiri. Ya. Jubah monks itu semua sama kan, nggak ada yang di sini jubahnya itu mereknya apalah Christian Dior yang sana, Pierre Cardin, nggak ada kan, jubahnya semua sama gitu. Ketika semua sama, ini hati menjadi dosa yang bisa. Ya justru. Kenapa? Karena orang itu diprovok sama pride, mereka itu kepingin menempatkan diri lebih tinggi dari orang lain. Jadi ketika perbedaannya tipis, maka perbedaan yang tipis itu yang kemudian dikejar. Karena mereka tidak bisa
totally lebih tinggi dari orang lain, maka mereka ya sudah mengejar yang sedikit lebih tinggi dari orang lain. Dan mereka iri ketika orang lain sedikit lebih tinggi dari mereka. Sehingga efeknya menjadi aneh, yaitu apa? Bukankah mestinya ketika semua orang dibikin rata, iri hati mereda? Jawabannya enggak. Ketika semua orang dibikin rata, perbedaan yang kecil pun menimbulkan iri hati. Ya. Perbedaan yang kecil pun menimbulkan iri hati. Itu jangan lihat. Jadi ini masih belum semuanya bahannya, karena minggu depan kita akan bahas lebih lanjut ya, khususnya dari bukunya Lawrence Cunningham sama dari bukunya Joseph Epstein.